Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Tu Julianto SEMSI AK selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Putu Riesti Masdiantini SEMSI selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Igusti Ayu Purnamawati SEMSI AK selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan E-commerce terhadap kinerja UMKM pengrajin batu padas di Kecamatan Sukawati. Sebelum saya melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nikade Yuniati Sukmantari, NIM 1717051-236. Dalam presentasi kali ini terdapat beberapa pokok bahasan yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Kajian Teori, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab 5 Penutup. Langsung saja pada bagian yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Penulis dalam membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, antara lain untuk mempercepat perkembangan perekonomian dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian negara berkembang, khususnya Indonesia, maka peran UMKM sangatlah dibutuhkan. Mengingat ketahanan UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi juga terbukti lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. UMKM juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia karena mampu menampung banyak tenaga kerja dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KUKM tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau sekitar 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Di samping keunggulan-keunggulan yang melekat pada UMKM, pelaku UMKM juga harus ikut berperan dalam memajukan perkembangan UMKM tersebut. Akan tetapi, kebanyakan pelaku UMKM di Indonesia memiliki beberapa kendala yang sangat klasik. Kendalanya antara lain pada kapasitas sumber daya, pembiayaan, pengetahuan pengelolaan keuangan, teknologi, dan permasalahan lain yang bisa menyebabkan dan menghambat perkembangan pada UMKM itu sendiri. Sama halnya di Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar, di mana Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten dengan sektor industri rumah tangga atau UMKM terbesar di Bali. Berdasarkan data di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, pelaku UMKM mencapai 75.544 unit. Di samping itu, Kabupaten Gianyar juga merupakan kabupaten pengekspor kerajinan terbanyak di Bali, di mana sekitar 65-70% ekspor kerajinan Provinsi Bali. Hanya saja di balik perkembangan UMKM di Kabupaten Gianyar yang cukup baik dan pesat, terdapat jumlah masalah terkait kinerja dalam beberapa UMKM di Kabupaten Gianyar, khususnya pada UMKM pengrajin batu padas di Kecamatan Sukawati. Patung batu padas adalah industri yang menggunakan bahan baku utamanya adalah batu padas. Bahan-bahan ini yang digunakan oleh pengrajin sebagai bahan dasar dalam pembuatan patung batu padas. Meskipun masyarakat Bali mengetahui bahwa batu padas semakin lama akan berkurang, tetapi masyarakat juga menyadari kerajinan patung batu padas saat ini menjadi daya tarik wisatawan. Saat ini, pencapaian hasil yang akan memuaskan suatu barang, perusahaan harus mampu mengalokasikan faktor produksi sedemikian rupa. Apabila itu terjadi, maka hasil yang tinggi dapat dicapai oleh perusahaan. Seperti yang telah diketahui, perkembangan industri patung batu padas di Kecamatan Sukawati sangatlah pesat dan bisa dibilang paling banyak dari kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Gianyar.
Tetapi, di balik perkembangannya tersebut, UMKM pengrajin batu padas memiliki beberapa masalah terkait dengan kinerja UMKM. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan fakta bahwa pengrajin seni ukir batu padas di Kecamatan Sukawati menghadapi beberapa kendala terkait dengan kinerja UMKM, seperti para pengrajin tidak mengetahui bagaimana harus menjalankan usaha mereka dengan baik dan benar ditinjau dari segi pengelolaan keuangan. Pengrajin juga belum melakukan pengelolaan yang baik. Para pengrajin tidak mencatat berapa pengeluaran biaya produksi serta berapa pendapatan yang mereka peroleh sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti keuntungan yang mereka dapatkan. Selain itu, dalam memasarkan produknya, pengrajin hanya melakukan teknik pemasaran yang masih tradisional, yaitu dengan cara menunggu para pembeli untuk mengunjungi art shop mereka. Kedua kendala tersebut secara langsung mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka peroleh, sehingga mempengaruhi kinerja dari usaha mereka. Kendala tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan pemilik UMKM mengenai sistem informasi akuntansi yang menyebabkan usaha yang dijalani akan mengalami kegagalan dalam upaya peningkatan kinerja usahanya. Dalam sistem informasi akuntansi mengandung unsur pengendalian sehingga dapat peran sebagai alat pengendalian internal. Salah satu yang dijadikan objek pengendalian adalah kinerja UMKM. Selain itu, rendahnya kinerja dari UMKM juga disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia para pelaku usaha masih rendah sehingga berakibat kepada kinerja usaha itu sendiri. Keterbatasan kualitas sumber daya dari segi pendidikan, pengetahuan, dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya. Sumber daya manusia perlu dikembangkan dengan cara mengembangkan kompetisinya untuk meningkatkan produktivitas yang didukung dengan perkembangan teknologi, mengingat bahwa tidak sedikit para pelaku UMKM masih menggunakan cara-cara sederhana baik dalam menggunakan teknologi dan pemasarannya juga masih sangat terbatas. Kurang memanfaatkan teknologi juga dapat mempengaruhi kinerja UMKM. Beberapa UMKM masih mengandalkan jasa para reseller dalam memasarkan produk mereka kepada pembeli, yang dimana hal tersebut dapat menghambat pendapatan usaha mereka. Selain itu, pengrajin juga hanya melakukan teknik pemasaran yang masih tradisional, yaitu dengan cara menunggu para pembeli untuk mengunjungi art shop mereka. Padahal, pemanfaatan teknologi informasi sangatlah mudah digunakan dan sangat penting pada zaman sekarang. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diterapkan yaitu dengan sistem e-commerce, di mana sistem ini sebagai salah satu solusi dalam proses pembelian, penjualan, dan pemasaran produk UMKM. Provinsi Bali yaitu sekitar 464.077, tetapi jumlah UMKM yang memanfaatkan internet hanya sebanyak 52.015, sementara sisanya tidak menggunakan internet atau masih menggunakan cara tradisional dalam memasarkan dan mengembangkan usahanya. Sedangkan dari segi kabupaten, rata-rata pelaku usaha yang menggunakan internet dalam mengembangkan usahanya yaitu sebanyak 14.000 yaitu di Kota Denpasar. Sementara pada Kabupaten Gianyar, terutama Kecamatan Sukawati, pemanfaatan internet masih sangat minim. Bisa dikatakan pada masing-masing kabupaten maupun kecamatan memiliki minat yang sangat minim pada pemanfaatan internet khususnya e-commerce untuk mengembangkan usahanya dan melakukan pemasaran pada usahanya. Adapun identifikasi dari masalah tersebut yaitu pertama, pelaku usaha UMKM di Kecamatan Sukawati kurang menerapkan sistem informasi akuntansi dalam mengambil keputusan masa depan sehingga menyebabkan ketidaksiapan berkompetisi dalam pasar. Kedua, kualitas sumber daya manusia pada pelaku UMKM di Kecamatan Sukawati masih sangat rendah sehingga berakibat kepada kinerja usaha itu sendiri. Dan yang ketiga, pelaku usaha UMKM di Kecamatan Sukawati masih memiliki minat yang sangat minim dalam menggunakan teknologi seperti e-commerce dalam menjalankan usaha dikarenakan sumber daya manusia yang sangat rendah. Dalam penelitian ini terdapat juga batasan masalah yang bertujuan untuk agar tidak melebar dari permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM.
peneliti hanya membatasi permasalahan pada variabel penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan e-commerce terhadap kinerja UMKM. Peneliti juga merumuskan masalah, yaitu bagaimana pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM pengrajin batu padas di Kecamatan Sukawati, bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM pengrajin batu padas di Kecamatan Sukawati, dan bagaimana pengaruh pemanfaatan e-commerce terhadap kinerja UMKM pengrajin batu padas di Kecamatan Sukawati. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM pengrajin batu padas di Kecamatan Sukawati, dan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM pengrajin batu padas di Kecamatan Sukawati, serta untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan e-commerce terhadap kinerja UMKM pengrajin batu padas di Kecamatan Sukawati. Adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta dapat dijadikan referensi berikutnya mengenai kinerja UMKM. Dan manfaat praktis, yaitu bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dipakai untuk mengambil suatu keputusan yang baik untuk kinerja dari pelaku usaha itu sendiri dan mampu mengelola finansial usaha dengan baik. Serta bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan peneliti menambah wawasan tentang penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan e-commerce serta kinerja UMKM itu sendiri. Selanjutnya, bab 2 mengenai kajian teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori acceptance model atau bisa disingkat dengan TAM. Teknologi Acceptance Model atau TAM merupakan pengembangan dari TRA dan memprediksi penerimaan penggunaan terhadap teknologi. Menurut Evin Dewi 2016, teknologi Acceptance Model atau TAM adalah salah satu model yang sering digunakan dalam penelitian teknologi informasi karena model ini sederhana dan mudah diterapkan. Teknologi Acceptance Model atau TAM adalah suatu teori yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan para pengguna. Menurut Wijaya, menyatakan bahwa TAM mendeskripsikan terhadap dua faktor yang secara dominan yang mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi, sedangkan faktor kedua tersebut mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan teknologi. Nah, kedua faktor tersebut berpengaruh pada kinerja. Seperti faktor pertama yang mempengaruhi kinerja usaha pada penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, sedangkan faktor kedua adalah penerapan sistem informasi akuntansi dan pemanfaatan e-commerce. Penerapan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi memegang peranan penting pada sebuah perusahaan. Dengan sistem informasi akuntansi dapat membantu manajemen dalam mengambil sebuah keputusan, karena sistem informasi akuntansi memberikan informasi yang diperlukan manajemen. Grande dan Colomina 2011 menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dari bisnis atau organisasi. Menurut Romney dan Steinberg, terdapat 5 komponen dalam sistem informasi akuntansi, yaitu people, prosedur, data, software, dan information teknologi. Infrastruktur sistem informasi akuntansi pada dasarnya dirancang dan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan. Dari hasil sistem informasi akuntansi ini akan diperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan kualitas seseorang dalam menciptakan layanan yang profesional dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki.
Menurut Muhammad Nizar 2018, kualitas sumber daya manusia sangat berperan penting terhadap kinerja UKM. Sebagian besar UKM tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha yang turun-menurun. Sumber daya manusia perlu dikembangkan dengan cara mengembangkan kompetisinya untuk meningkatkan produktivitas yang didukung dengan perkembangan teknologi. Mengingat bahwa tidak sedikit para pelaku UKM masih menggunakan cara-cara sederhana, baik dalam menggunakan teknologi dan pemasarannya yang masih sangat terbatas. Pemanfaatan e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce sendiri memiliki beberapa definisi seperti Association for Electronic Commerce yang menjelaskan secara sederhana e-commerce adalah teknologi yang dipakai untuk menjalankan suatu bisnis. Menurut Coulter dan Armstrong 2012, e-commerce adalah teknologi yang dapat digunakan oleh para pelaku bisnis untuk memudahkan dalam melakukan suatu transaksi yang berkaitan dengan bisnis. Selain mempermudah pelaku usaha bertransaksi, e-commerce juga membantu dalam mengembangkan usaha dan bersaing di pasaran sehingga dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha. UMKM. UMKM memiliki pengertian sangat banyak dan juga sangat luas, di mana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi usaha mikro, yaitu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan yang biasanya memiliki kriteria yaitu tempat yang tidak tetap untuk kriteria selanjutnya diatur dalam undang-undang. Yang kedua ada usaha kecil yaitu jenis usaha produktif yang biasanya berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari perusahaan lain dan juga bukan merupakan cabang perusahaan tetapi menjadi bagian dari usaha besar dan menengah. Biasanya usaha kecil memiliki kriteria yaitu sudah memiliki tempat dibandingkan dengan jenis usaha mikro yang belum memiliki tempat. Dan untuk kriteria usaha kecil selanjutnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha menengah adalah jenis usaha produksi yang didirikan oleh orang perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan namun secara tidak langsung menjadi bagian dari usaha kecil dan besar. Kriteria pada usaha menengah yaitu seperti memiliki pendapatan yang tinggi dan sudah memiliki legalitas seperti izin usaha dan untuk kriteria yang lainnya sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang. Adapun kajian penelitian yang relevan pada penelitian ini yaitu pertama menurut Wahyuni, Mardenia dan Sunarto 2016 sistem informasi akuntansi tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Lalu yang kedua ada Dwi Oktaviani 2017 terdapat pengaruh sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Yang ketiga ada Hanum dan Sinarasri 2018 teknologi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi e-commerce pada UMKM di Kota Semarang. Dan yang keempat, Prastika dan Purnomo 2019, sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu terdapat 3 variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat, di mana variabel bebasnya yaitu penerapan sistem informasi akuntansi atau X1, kualitas sumber daya manusia atau X2, dan pemanfaatan e-commerce atau X3. Sedangkan variabel terikatnya yaitu kinerja UMKM yaitu Y. Sementara hipotesis dari penelitian ini adalah H1 penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, H2 kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, dan H3 pemanfaatan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Pertama, rancangan penelitian dapat dilihat pada slide. Rancangan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yang mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang akan diteliti pada penelitian ini. Responden pada penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Kecamatan Sukawati, dan pengambilan data yang digunakan adalah kuesioner yang akan disebar ke responden sesuai dengan sampel yang telah ditetapkan peneliti. Setelah melakukan penyebaran kuesioner, data dari responden akan
dianalisis atau diuji oleh peneliti dengan menggunakan beberapa uji yang telah ditentukan oleh peneliti yang nantinya akan menghasilkan analisis yang sesuai dengan penelitian tersebut. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah data profil UMKM formal yang ada di Kecamatan Sukawati. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terdapat 51 UMKM pengrajin batu padas di Kecamatan Sukawati. Sementara, sampel dari penelitian ini diambil dengan teknik non-probability sampling dengan sampling jenuh. Peneliti menggunakan teknik sampling ini karena jumlah populasi dari UMKM hanya sebanyak 51 UMKM. Lalu, jenis dan sumber data pada penelitian ini, di mana jenis data pada penelitian ini yang dipakai adalah data kuantitatif. Sementara sumber data pada penelitian ini bersumber dari sumber data primer dan sekunder, di mana data primer pada penelitian ini adalah didapat dari kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada responden, dan selanjutnya untuk data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak kedua seperti pada penelitian ini, yaitu data jumlah UMKM yang nantinya akan dipakai dalam menentukan sampel. Selanjutnya ada definisi operasional dan operasional variabel. Nah, penelitian di mana variabel bebas pada penelitian ini, yang pertama ada penerapan sistem informasi akuntansi atau X1, yang dimana variabel ini diukur dengan indikator kepuasan pemakai, frekuensi pemakai sistem, keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, pelatihan, dan pendidikan pemakai. Lalu yang kedua ada kualitas sumber daya manusia atau X2, di mana variabel ini diukur dengan indikator pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan e-commerce atau X3. Variabel ini diukur dengan indikator kemampuan diri pada komputer, persepsi kemudahan penggunaan, dan minat pemanfaatan. Lalu variabel terikat pada penelitian ini yaitu kinerja atau Y. Variabel ini diukur dengan indikator pendapatan dan volume penjualan. Metode dan instrumen pengumpulan data. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan data. Dalam pengumpulan data di penelitian ini yang digunakan yaitu kuesioner. Instrumen pengumpulan data, penerapan metode pengumpulan data dengan kuesioner, pengukurannya menggunakan skala Likert. Selanjutnya ada metode dan teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan beberapa uji, yaitu yang pertama ada uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Selanjutnya ada uji hipotesis di mana terdiri dari analisis regresi linear berganda, analisis uji T, dan analisis koefisien determinasi. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pertama ada gambaran penelitian. Responden pada penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM pengrajin batu padas di Kecamatan Sukawati yang tersebar di 2 desa, yaitu dengan responden sebanyak 51 UMKM. Kuesioner pada penelitian ini disebar oleh peneliti secara langsung ke seluruh UMKM pengrajin batu padas yang ada di Kecamatan Sukawati. Waktu yang digunakan untuk menyebar kuesioner sampai terkumpul adalah kurang lebih 1 bulan, yang dimulai dari tanggal 12 Mei sampai 12 Juni 2021. Analisis deskriptif. Deskripsi skor variabel penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan e-commerce terhadap kinerja UMKM pengrajin batu padas dapat dilihat pada tabel, di mana pada X1 nilai standar deviasi menjelaskan terjadinya perbedaan nilai penerapan sistem informasi akuntansi terhadap nilai min sebesar 1,58. Skor terbesar pada variabel penerapan sistem informasi akuntansi sebesar 30 dengan jumlah pertanyaan 6. Hal ini berarti jawaban dari responden sebagian besar setuju dan sangat setuju dengan skor yaitu 4 dan 5.
Sementara X2, nilai standar deviasi menjelaskan bahwa terjadi perbedaan nilai kualitas sumber daya manusia terhadap nilai min sebesar 1,540. Skor terbesar pada variabel kualitas sumber daya manusia yaitu sebesar 25 dengan jumlah pertanyaan 5. Hal ini berarti jawaban dari responden sebagian setuju dan sangat setuju dengan skor yaitu 4 dan 5. Sementara X3, nilai standar deviasi menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai pemanfaatan e-commerce terhadap nilai min sebesar 2,140. Skor terbesar pada variabel pemanfaatan e-commerce sebesar 25 dengan jumlah pertanyaan 5. Hal ini berarti jawaban responden sebagian besar setuju dan sangat setuju dengan skor yaitu 4 dan 5. Dan nilai Y, standar deviasinya menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kinerja UMKM terhadap rata-rata yaitu sebesar 2,497. Skor terbesar pada variabel kinerja UMKM sebesar 15 dengan jumlah pertanyaan 3. Hal ini berarti jawaban responden sebagian besar setuju dan sangat setuju dengan skor yaitu 4 dan 5. Selanjutnya, uji kualitas data. Yang pertama, pada uji kualitas data ada uji validitas. Uji validitas merupakan uji yang dipakai untuk menunjukkan derajat antara data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek dengan data yang diambil melalui responden. Karakteristik akan dikatakan valid dapat menggunakan uji dua sisi. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka pada riset atau penelitian ini dinyatakan valid, dan akan tetapi apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka instrumen pada penelitian ini dikatakan tidak valid. Dapat dilihat dari tabel pada slide, bisa disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner pada penelitian ini, yaitu penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan e-commerce terhadap kinerja UMKM dinyatakan valid, karena seluruh item tersebut mempunyai nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya ada uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas adalah uji yang dapat dipakai untuk mengukur instrumen variabel pada suatu penelitian, di mana untuk mengetahui apakah instrumen tersebut bersifat reliable atau tidak. Karakteristik uji reliabilitas apabila suatu instrumen variabel pada suatu penelitian memiliki nilai Cronbach's alpha 0,60 berdasarkan data pada tabel pada slide menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha pada kuesioner penerapan sistem informasi akuntansi atau X1, kualitas sumber daya manusia atau X2, dan pemanfaatan e-commerce atau X3 serta kinerja UMKM atau Y tersebut bersifat reliable karena nilai pada kuesioner setiap variabel tersebut bernilai lebih besar daripada nilai Cronbach alpha yaitu 0,06. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana pertama uji normalitas. Pengambilan keputusan pada uji normalitas ini yaitu apabila probabilitasnya lebih besar daripada 0,5 maka distribusi dari populasi adalah normal, dan jika probabilitasnya lebih kecil daripada 0,5 maka populasi tidak terdistribusi dengan normal. Uji normalitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel pada slide menunjukkan bahwa nilai dari penelitian ini mempunyai nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 sehingga dikatakan bahwa sebaran data pada riset ini atau penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolonialitas. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat hubungan antara variabel berbeda. Seperti yang telah diketahui, model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi multikolonialitas. Jika terjadi multikolonialitas dalam suatu riset atau penelitian, maka model regresi pada penelitian tersebut bisa dikatakan tidak bagus dan tidak baik. Berdasarkan tabel pada slide, menunjukkan bahwa nilai FIV pada semua variabel bebas
pada penelitian ini memiliki nilai di bawah 10 dan nilai tolerance untuk semua variabel bebas yang terdapat pada penelitian ini adalah 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang terdapat pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonialitas sehingga dapat dilanjutkan pada uji selanjutnya. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan yang terjadi pada uji asumsi klasik. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien kolerasi Range-Spearman, yaitu mengkolerasikan antara absolute residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil kolerasi lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas, dan bila signifikan hasil kolerasi lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka persamaan regresi tersebut non-heteroskedastisitas atau homokedastisitas. Berdasarkan tabel pada slide, diketahui nilai signifikan semua variabel bebas dengan hasil korelasi lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas pada riset atau penelitian tersebut tidak terdapat gejala adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama, uji analisis regresi linier berganda. Metode ini biasanya digunakan di dalam suatu penelitian yang mempunyai variabel bebas lebih dari satu variabel dan mempunyai satu variabel terikat. Metode ini biasanya digunakan dalam suatu riset untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, berdasarkan perhitungan regresi linier berganda pada tabel menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Selanjutnya, uji T. Uji T biasanya digunakan untuk menentukan analisis pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan e-commerce terhadap kinerja UMKM secara parsial, dan dapat dilihat dari besarnya probabilitas pada uji T berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi mempunyai nilai signifikan sebesar 0,785. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 dan mempunyai nilai T hitung sebesar 0,274 yang lebih kecil daripada T tabel, sehingga H0 diterima dan HA dapat ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki nilai signifikan 0,026, yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai nilai T hitung sebesar 2,296 yang lebih besar dari T tabel 1,675, sehingga H0 ditolak dan HA dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemanfaatan e-commerce memiliki nilai signifikan sebesar 0,012, yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai nilai T hitung sebesar 2,623 yang lebih besar dari T tabel 1,675, sehingga H0 ditolak dan HA dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Uji terakhir yaitu uji koefisien determinasi. Uji ini biasanya digunakan untuk menunjukkan seberapa besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai adjusted R-square. Berdasarkan tabel pada slide dapat diketahui bahwa hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,149. Hal tersebut menunjukkan bahwa 14,9% variabel kinerja UMKM dipengaruhi oleh variabel penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan e-commerce. Sedangkan 85,1% dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM itu sendiri, yang di luar dari penelitian. Bab yang terakhir yaitu bab 5 penutup.
Pertama, ada kesimpulan, di mana kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja UMKM sehingga hipotesis 1 ditolak. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM sehingga hipotesis 2 diterima. Lalu, kesimpulan yang terakhir ada pemanfaatan e-commerce mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM sehingga hipotesis 3 diterima. Saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM dan peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat memperbanyak variabel selain 3 variabel dalam penelitian ini. Variabel yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya seperti aksesibilitas kredit, akses permodalan, dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM. Untuk pelaku usaha harus lebih dalam lagi memahami tentang sistem informasi akuntansi dan teknologi yang sedang berkembang saat ini, di mana nantinya bisa sebagai acuan untuk mengambil suatu keputusan dalam mengembangkan kinerja UMKM pengrajin batu padas di Kecamatan Sukawati. Nah, untuk pemerintah Kecamatan Sukawati agar memberikan pelatihan pengelolaan sistem informasi akuntansi, melatih tata cara pembukuan sehingga mampu menghadapi persaingan dunia industri saat ini. Selain pelatihan, perlu juga adanya sosialisasi tentang arti pentingnya pengelolaan usaha secara profesional serta sumber daya manusia berkualitas yang bisa meningkatkan perkembangan dari kinerja UMKM itu sendiri. Baik, sekian presentasi mengenai skripsi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.